Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, mungkin ada perkembangan baru dalam kisah striker Arsenal. The Gunners diperkirakan akan mendatangkan pemain nomor 9 baru di bursa transfer musim panas ini. Mereka belum mendatangkan satupun penyerang tengah sejak Gabriel Jesus pada tahun 2022, dan itu merugikan mereka. Seorang penyerang baru menjadi prioritas utama di bursa transfer ini, dan dua penyerang yang sangat dikaitkan dengan Arsenal adalah Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko. Namun, nama yang mengejutkan juga telah dibahas oleh para pembuat keputusan di Stadion Emirates. Arsenal telah berdiskusi mengenai perekrutan Nicolas Jackson dari Chelsea. Menurut kabar terbaru, Arsenal punya kebiasaan merekrut pemain dari Chelsea. Hal yang menurutku sungguh di luar dugaan. Arsenal sudah lama dikaitkan dengan kedatangan striker kelas dunia, namun tidak kunjung terrealisasi. Wacana itu berlarut-larut sampai berbulan-bulan tidak ada sedikitpun perubahan pada Arsenal. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Sampai saat ini belum ada tindakan, dan faktanya Arsenal memang butuh sosok nomor 9 dari musim lalu hingga sekarang. The Gunners telah mendatangkan Willian, Kai Havertz dan Jorginho dari Stamford Bridge, sementara Kepa Arrizabalaga juga akan bergabung dengan Arsenal. Mikel Arteta juga telah menunjukkan minat pada Noni Madueke sebagai opsi cadangan potensial untuk Bukayo Saka di sayap kanan. Kini, dalam berita yang pastinya tidak disukai penggemar Arsenal, Duncan Castles mengklaim bahwa nama Nicolas Jackson muncul saat ia bertanya tentang penyerang yang mereka incar. Dia berkata di The Transfers Podcast, ada satu nama lagi yang saya ketahui minggu ini, yang mungkin mengejutkan, yaitu Nicolas Jackson, striker yang mengalami masa menarik dalam 2 tahunnya di Chelsea. Chelsea selalu berusaha mendatangkan pemain lain untuk mengisi posisi itu atau menggantikannya sepenuhnya. Chelsea mengatakan mereka tidak berniat menjual Jackson di bursa transfer ini, tetapi dia bukan salah satu pemain yang tidak tersentuh dalam skuad mereka. Pedoman yang saya miliki mengenai posisi Arsenal dalam hal ini adalah bahwa berbagai pilihan ini disengaja. Mereka ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan penyerang tengah untuk Arteta di bursa transfer ini dan tidak merasa seperti yang mereka lakukan pada musim panas lalu. Mereka akan melakukan salah satu kesepakatan ini. Mereka memberitahu perwakilan pemain yang terlibat bahwa kesepakatan itu akan menghasilkan kesepakatan yang menurut mereka paling masuk akal bagi klub. Striker utama Arsenal selama 2 musim terakhir adalah Kai Havertz, meskipun pemain Jerman itu bukanlah penyerang tengah alami. Jackson bergabung dengan Chelsea pada musim panas yang sama ketika Havertz meninggalkan mereka, jadi bagaimana statistik mereka dibandingkan satu sama lain selama 2 tahun terakhir? Seperti yang ditunjukkan statistik mereka, angka Jackson dan Havertz tidak terlalu jauh berbeda karena mereka masing-masing bergabung dengan Chelsea dan Arsenal. Klub London Utara itu membutuhkan seseorang yang bisa menjamin 25 atau 30 gol per musim di semua kompetisi jika mereka ingin naik ke level berikutnya. Jackson bukanlah pemain seperti itu. Rodrigo atau Noni Madueke, pemain mana yang lebih cocok untuk Arsenal? Arsenal secara aktif menjajaki opsi mereka di bursa transfer karena mereka berusaha mendatangkan pemain sayap baru ke dalam skuad mereka menjelang musim kompetisi 2025-2026.
The Gunners telah dikaitkan dengan sejumlah pemain sayap musim panas ini, dan nama-nama terbaru yang muncul adalah Rodrigo dari Real Madrid dan Noni Madueke dari Chelsea. The Gunners sudah memiliki dua pemain sayap kelas atas, Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Namun, musim lalu memperlihatkan kurangnya kedalaman di area sayap, terutama saat Saka absen dalam serangkaian pertandingan karena cedera. Dengan Mikel Arteta yang bertekad mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk meraih trofi, menambah kualitas di area penting telah menjadi prioritas yang jelas. Baik Rodrigo maupun Madueke adalah talenta-talenta hebat dengan profil yang berbeda. Madueke tampil reguler untuk Chelsea musim lalu, tampil dalam 32 pertandingan Liga Primer. Ia mengakhiri musim dengan 7 gol dan 3 assist, berperan dalam keberhasilan mereka di Liga Konferensi Eropa. Di usianya yang baru 23 tahun, ia masih memiliki banyak potensi untuk berkembang dan telah terbukti di Liga Utama Inggris. Di sisi lain, Rodrigo membawa pengalaman bermain di level tertinggi bersama salah satu klub terbesar di dunia. Pemain internasional Brasil ini telah menjadi bagian dari tim Real Madrid yang mengangkat trofi La Liga dan Liga Champions pada tahun 2022 dan 2024. Ia mencetak 6 gol dan mencatatkan 5 assist dalam 30 penampilan Liga musim lalu, seringkali bermain di lini depan yang sangat kompetitif. Meskipun ia belum pernah bermain di Liga Primer, pengalamannya dalam pertandingan besar bisa jadi sangat berharga. Menambahkan pemain dengan silsilah seperti Rodrigo tentu akan dilihat sebagai pernyataan niat, sementara Madueke merupakan pilihan yang lebih familiar dan berpotensi lebih terjangkau. Apapun itu, kesediaan klub untuk berinvestasi pada pemain sayap baru menunjukkan tingkat ambisi di bawah kepemimpinan Arteta. Kedalaman dan rotasi sangat penting bagi tim manapun yang ingin bersaing di berbagai kompetisi, dan Arsenal akan berharap bahwa setiap pendatang baru dapat memberikan perlindungan dan persaingan yang diperlukan untuk mendorong Saka dan Martinelli ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Anda, manakah di antara keduanya yang lebih cocok untuk Arsenal, pemain Eropa yang terbukti dalam diri Rodrigo atau pemain sayap yang siap bermain di Liga Primer seperti Madueke?